Bapak dan Ibu yang saya hormati, di usia senja seharusnya hidup terasa lebih ringan, lebih tenang, dan lebih penuh rasa syukur. Namun banyak orang tua justru merasa semakin lelah secara batin, sering kecewa, dan mulai bertanya dalam hati, mengapa anak sekarang terasa tidak seperti dulu? Perasaan ini tidak salah. Ini tanda bahwa hati kita masih peduli dan masih ingin dihargai sebagai orang tua yang bermartabat. Sekarang izinkan saya menyapa dengan hangat. Bapak dan Ibu hari ini sedang menyimak dari mana? Dari Aceh yang penuh kenangan, Medan yang hangat, Jakarta yang sibuk, Surabaya yang tegas, atau mungkin dari luar negeri seperti Malaysia, Taiwan, atau Arab Saudi. Dimanapun Bapak dan Ibu berada, semoga hati sedang diberi ketenangan, karena setiap orang tua dimanapun layak mendapatkan rasa hormat di usia senja. Banyak orang mengira bahwa semakin banyak kita memberi kepada anak, semakin besar pula rasa hormat mereka. Padahal kenyataan hidup sering berkata sebaliknya. Rasa hormat tidak tumbuh dari pemberian yang berlebihan, tetapi dari keseimbangan antara kasih dan batas. Anak-anak belajar menghargai bukan dari seberapa banyak yang kita berikan, melainkan dari bagaimana kita menjaga diri dan martabat kita sendiri. Izinkan saya berbagi kisah kecil. Ada seorang ibu yang selalu mengutamakan anak-anaknya di atas segalanya. Ia mengorbankan waktu, tenaga, dan bahkan kesehatannya. Namun lama-kelamaan, anak-anaknya menganggap semua itu sebagai hal yang biasa. Mereka lupa bahwa di balik semua itu ada seorang ibu yang juga ingin dihargai dan diperlakukan dengan lembut. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, di usia tua, kita tidak lagi berada di masa untuk terus mengorbankan diri tanpa henti. Justru inilah masa untuk menunjukkan kebijaksanaan, untuk mengajarkan anak bahwa orang tua juga memiliki batas, perasaan, dan martabat yang harus dijaga. Karena itu hari ini kita akan membahas 5 hal yang sebaiknya tidak lagi kita berikan kepada anak di usia senja, agar rasa hormat tetap terjaga dan hubungan tetap sehat. Ini bukan tentang menjauhkan cinta, tetapi tentang merawat kehormatan, agar sisa usia kita diisi dengan ketenangan bukan kekecewaan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, hal pertama yang sering tanpa disadari membuat anak berhenti menghargai orang tua adalah ketika kita memberikan pengorbanan tanpa batas. Kita rela lelah, rela sakit, bahkan rela kehilangan kebahagiaan sendiri demi anak. Niatnya mulia, karena kita ingin melihat mereka bahagia. Namun ketika semua selalu kita berikan, anak perlahan menganggapnya sebagai kewajiban, bukan lagi sebagai kasih sayang yang patut dihormati. Di usia senja, kita tidak lagi berada di masa untuk membuktikan cinta dengan mengorbankan diri secara berlebihan. Anak-anak sudah dewasa dan memiliki tanggung jawab atas hidup mereka sendiri. Jika setiap masalah mereka kita angkat, setiap kesulitan mereka kita selesaikan, maka tanpa sadar kita sedang mengajarkan bahwa mereka tidak perlu berusaha, karena selalu ada orang tua yang siap menanggung semuanya. Ada seorang bapak yang selalu menolong anaknya setiap kali kesulitan keuangan. Awalnya anak itu berterima kasih. Namun lama-kelamaan, ia datang hanya ketika butuh, bukan ketika ingin bersilaturahmi. Sang bapak merasa sedih, karena hubungan mereka berubah dari hubungan kasih sayang menjadi hubungan permintaan. Inilah akibat dari pengorbanan yang tidak dibatasi. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, memberi itu indah, tetapi memberi dengan batas jauh lebih bijak. Ketika kita berkata cukup, kita sedang mengajarkan anak untuk mandiri dan bertanggung jawab. Dari situlah rasa hormat tumbuh, karena anak melihat kita sebagai orang tua yang kuat, bukan sebagai sumber yang bisa diambil tanpa henti. Jika Bapak dan Ibu pernah merasa lelah karena terlalu banyak berkorban, silakan tuliskan satu kata di komentar, cukup. Dengan menuliskannya, kita sedang memulai langkah kecil untuk merawat diri dan menjaga martabat di usia senja. Dan jika pembahasan ini terasa bermanfaat dan menenangkan, saya mengajak Bapak dan Ibu untuk tetap bersama kami di Hikmah Usia Senja TV. Di sini, kita saling menguatkan agar usia senja tetap diisi dengan ketenangan, kebijaksanaan, dan rasa dihormati. Bapak dan Ibu yang saya hormati, setelah kita memahami bahwa pengorbanan tanpa batas justru bisa mengikis rasa hormat, sekarang mari kita melihat lebih dalam mengapa mengajarkan kemandirian adalah bentuk cinta yang jauh lebih kuat. Di usia dewasa, anak tidak lagi membutuhkan orang tua sebagai penyelamat, tetapi sebagai penopang yang bijak.
Ketika kita terus menyelamatkan mereka dari setiap kesulitan, kita sedang menghalangi mereka tumbuh. Banyak orang tua merasa bersalah ketika melihat anaknya susah. Kita ingin segera turun tangan. Namun sesungguhnya, sedikit kesulitan justru melatih anak menjadi lebih kuat dan lebih bertanggung jawab. Ketika anak belajar menyelesaikan masalahnya sendiri, mereka juga belajar menghargai perjuangan orang lain, termasuk perjuangan orang tua mereka. Ada seorang ibu yang selalu menyelesaikan semua urusan anaknya, mulai dari keuangan sampai urusan pekerjaan. Anak itu tumbuh tanpa rasa tanggung jawab. Namun setelah sang ibu mulai berkata, "Kamu bisa mengatasinya sendiri," anak itu perlahan berubah. Ia menjadi lebih dewasa dan mulai menghargai ibunya sebagai pribadi, bukan sebagai alat bantu. Bapak dan ibu yang saya muliakan, membiarkan anak berjuang bukan berarti kita tidak sayang. Justru itulah tanda cinta yang matang. Anak yang mandiri lebih mudah menghormati orang tua, karena ia tahu nilai dari usaha dan pengorbanan. Di usia senja, kita berhak menikmati hidup tanpa terus-menerus memikul beban anak. Dengan mengajarkan kemandirian, kita sedang menyiapkan anak untuk hidupnya sendiri, dan menyiapkan diri kita untuk hidup yang lebih tenang. Masih ada beberapa hal penting lagi yang perlu kita jaga, agar rasa hormat tetap hidup. Mari kita lanjutkan dengan hati yang terbuka dan niat yang baik. Bapak dan Ibu yang saya hormati, hal kedua yang sering tanpa disadari mengikis rasa hormat anak di usia senja adalah keinginan untuk terus mengontrol hidup mereka. Banyak orang tua masih ingin menentukan pilihan anak, mulai dari cara bekerja, cara mengasuh cucu, hingga cara menjalani rumah tangga. Niatnya ingin melindungi, tetapi bagi anak yang sudah dewasa, kontrol seperti ini justru terasa menekan dan membuat jarak emosional semakin lebar. Di usia tua, kebijaksanaan justru terlihat ketika kita bisa memberi ruang, bukan ketika kita terus mengatur. Anak yang merasa dipercaya akan lebih mudah menghormati orang tua. Sebaliknya, anak yang merasa diawasi dan dikendalikan akan lebih sering menjauh. Rasa hormat tidak tumbuh di bawah tekanan, tetapi tumbuh dalam suasana saling percaya dan saling menghargai. Ada seorang bapak yang selalu ikut campur dalam setiap keputusan anaknya. Ia ingin semuanya berjalan sesuai pikirannya. Akibatnya, anak itu menjadi tertutup dan jarang berbagi. Setelah sang bapak mulai berkata, "Kamu lebih tahu hidupmu," hubungan mereka justru membaik. Kepercayaan membuka pintu yang sebelumnya tertutup oleh kontrol. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, mengurangi kontrol bukan berarti kehilangan peran sebagai orang tua. Justru itulah tanda bahwa peran kita telah naik tingkat, dari pengatur menjadi penasehat. Anak yang merasa dihargai sebagai pribadi akan lebih mudah mendengarkan nasihat daripada anak yang merasa ditekan. Jika Bapak dan Ibu pernah merasa hubungan dengan anak menjadi lebih hangat setelah memberi mereka ruang, silakan tuliskan di komentar satu kata, "Percaya." Kata kecil ini menyimpan kekuatan besar dalam menjaga keharmonisan dan rasa hormat di keluarga. Dan jika pembahasan ini terasa bermanfaat, saya mengajak Bapak dan Ibu untuk tetap bersama kami di Hikmah Usia Senja TV. Di sini kita belajar bersama bagaimana menjadi orang tua yang dihormati, bukan karena ditakuti, tetapi karena kebijaksanaan dan ketenangan hati. Bapak dan Ibu yang saya hormati, setelah kita membahas pentingnya tidak mengontrol anak secara berlebihan, sekarang kita akan memperdalamnya dengan satu sikap yang sering terlupakan, yaitu memberi ruang dan kepercayaan. Di usia senja, peran orang tua berubah dari pengarah menjadi penopang. Anak-anak yang sudah dewasa tidak membutuhkan komando, tetapi membutuhkan keyakinan bahwa orang tuanya percaya pada kemampuan mereka. Ketika kita memberi kepercayaan, anak merasa dihormati, dan dari situlah rasa hormat mereka kembali tumbuh kepada kita. Banyak orang tua masih merasa harus ikut campur karena takut anak salah langkah. Rasa takut ini wajar, tetapi jika terus dibiarkan, ia berubah menjadi kontrol yang menyesakkan. Anak yang selalu diawasi akan sulit tumbuh dewasa secara emosional. Sebaliknya, anak yang diberi ruang untuk mencoba, gagal, dan bangkit akan belajar bertanggung jawab. Dan ketika tanggung jawab tumbuh, penghargaan terhadap orang tua juga ikut menguat secara alami. Ada seorang ibu yang dulu selalu mengatur kehidupan anaknya hingga hal-hal kecil. Ia merasa cemas jika anaknya mengambil keputusan sendiri. Namun setelah ia mulai melepaskan dan berkata, "Ibu percaya padamu," hubungan mereka menjadi lebih hangat.
Anak itu mulai sering datang bukan karena kewajiban tetapi karena rasa rindu. Inilah buah dari kepercayaan yang tulus. Ia menciptakan kedekatan tanpa paksaan. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, memberi ruang bukan berarti menjauhkan diri. Kita tetap bisa menasihati, tetapi dengan cara yang tidak mengikat. Kita bisa mengingatkan, tetapi tanpa memaksa. Anak-anak dewasa lebih mudah menerima nasihat ketika mereka merasa diperlakukan sebagai pribadi yang setara, bukan sebagai anak kecil yang selalu salah. Dari sikap inilah wibawa orang tua justru menjadi lebih kuat. Di usia senja, kita berhak menikmati hubungan yang lebih tenang dan penuh saling menghargai. Dengan memberi ruang, kita sedang menyiapkan tempat bagi anak untuk datang dengan hati yang lapang. Mereka tidak merasa dihakimi atau dikendalikan, tetapi disambut. Inilah jenis hubungan yang membuat anak tetap ingin dekat dan tetap menghormati orang tuanya hingga akhir hayat. Teruslah mengikuti perjalanan ini dengan hati terbuka, karena masih ada beberapa hal penting lagi yang akan kita pelajari bersama. Setiap langkah kecil yang kita ambil hari ini, setiap sikap yang kita perbaiki, adalah investasi bagi ketenangan dan kehormatan di usia senja. Bapak dan Ibu yang saya hormati, hal ketiga yang tanpa sadar bisa mengikis rasa hormat anak di usia senja adalah memberikan keluhan tanpa henti. Kita semua punya luka, kelelahan, dan kekecewaan dalam hidup. Namun ketika setiap pertemuan dengan anak selalu dipenuhi cerita sedih, keluhan, dan rasa tidak puas, anak akan merasa tertekan. Mereka datang bukan untuk berbagi kebahagiaan, melainkan merasa dibebani oleh perasaan orang tua. Banyak orang tua tidak menyadari bahwa terlalu sering mengeluh membuat anak merasa bersalah. Mereka mulai merasa tidak pernah cukup berbakti. Lama-kelamaan mereka justru menjaga jarak, bukan karena tidak sayang, tetapi karena lelah secara emosional. Di usia dewasa, anak ingin melihat orang tuanya kuat dan tenang, bukan terus-menerus merasa menjadi penyebab kesedihan. Ada seorang ibu yang setiap kali anaknya datang selalu berkata, "Ibu selalu sendiri, hidup ibu berat." Niatnya ingin didengarkan, tetapi yang terjadi anak itu merasa tertekan. Setelah sang ibu mulai mengganti keluhan dengan ucapan syukur kecil, hubungan mereka perlahan membaik. Anak datang lebih sering karena suasananya tidak lagi berat. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, mengungkapkan perasaan itu penting. Tetapi menumpahkan semua beban kepada anak justru merusak keseimbangan hubungan. Kita boleh jujur tentang rasa lelah, tetapi kita juga perlu menjaga agar percakapan tetap menguatkan, bukan melemahkan. Dari sinilah rasa hormat tumbuh dalam suasana yang sehat. Di usia senja, kedamaian batin adalah harta yang sangat berharga. Ketika kita belajar memilih kata-kata yang lebih menenangkan dan penuh syukur, anak pun melihat kita sebagai sosok yang matang dan bijak. Mereka lebih mudah menghormati orang tua yang mampu menjaga hatinya, bukan yang tenggelam dalam keluhan. Jika Bapak dan Ibu merasa sedang belajar mengurangi keluhan dan lebih banyak bersyukur, silakan tuliskan satu kata di komentar. Syukur. Dengan menuliskannya, kita sedang menguatkan niat untuk menjaga hati, agar usia senja diisi dengan kedamaian, bukan kesedihan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, setelah kita memahami bahwa keluhan tanpa henti bisa menjauhkan anak, kini saatnya kita melihat lebih dalam pentingnya menjaga hati agar tetap tenang. Di usia senja, hati yang damai jauh lebih berharga daripada sekadar didengarkan. Anak-anak lebih menghormati orang tua yang mampu mengelola perasaan, bukan yang terus meluapkannya tanpa batas. Ketika hati tenang, ucapan pun menjadi lebih lembut dan hubungan terasa lebih hangat. Banyak orang tua merasa harus selalu mengungkapkan semua isi hati kepada anak. Padahal tidak semua beban perlu ditaruh di pundak mereka. Anak juga memiliki kehidupan, masalah, dan tanggung jawab sendiri. Ketika kita mampu memilih mana yang perlu dibagikan dan mana yang cukup kita serahkan kepada doa, anak akan merasa lebih nyaman berada di dekat kita. Ada seorang bapak yang dulu sering meluapkan kekecewaannya kepada anak. Setiap pertemuan terasa berat. Setelah ia mulai menenangkan diri dan hanya berbagi hal-hal yang penting, suasana berubah. Anak-anaknya menjadi lebih betah dan lebih terbuka. Ketenangan bapaknya membuat mereka merasa aman. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, hati yang tenang bukan berarti menutup perasaan. Itu berarti mengelola perasaan dengan bijak. Kita boleh sedih,
tetapi tidak tenggelam. Kita boleh kecewa, tetapi tidak terus-menerus mengeluh. Dari keseimbangan inilah kebijaksanaan lahir. Di usia senja, kemampuan menjaga emosi adalah tanda kedewasaan sejati. Anak melihat ini sebagai kekuatan, bukan kelemahan. Mereka lebih menghormati orang tua yang bisa tetap tenang di tengah keadaan, daripada yang mudah goyah oleh perasaan sendiri. Teruslah melangkah dengan hati yang lebih lapang. Masih ada beberapa hal penting lagi yang akan kita pelajari, agar rasa hormat tetap hidup dan hubungan dengan anak tetap hangat hingga akhir usia. Bapak dan Ibu yang saya hormati, hal keempat yang sering tanpa sadar kita berikan kepada anak, dan justru merusak rasa hormat adalah rasa bersalah. Ketika kita sering berkata, "Ibu sudah berkorban untukmu," atau, "Kalau bukan karena ibu, kamu tidak akan seperti ini." Niatnya mungkin ingin diingat, tetapi yang tertanam di hati anak adalah beban. Mereka merasa dicintai bukan karena siapa mereka, melainkan karena hutang yang harus dibayar seumur hidup. Rasa bersalah membuat hubungan menjadi tidak sehat. Anak datang bukan karena rindu tetapi karena kewajiban. Mereka menelepon bukan karena ingin, tetapi karena takut dicap tidak berbakti. Hubungan yang dibangun di atas rasa bersalah tidak pernah benar-benar hangat. Ia penuh tekanan dan akhirnya menjauhkan hati. Ada seorang ibu yang selalu mengingatkan pengorbanannya. Anak-anaknya akhirnya datang dengan perasaan terpaksa. Setelah ibu itu mulai berbicara lebih lembut dan penuh doa, anak-anaknya kembali datang dengan senyum. Cinta yang bebas dari rasa bersalah jauh lebih kuat daripada cinta yang diikat oleh hutang. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, cinta sejati tidak pernah menuntut balasan. Kita membesarkan anak karena kasih, bukan untuk menagih. Ketika kita memberi dengan ikhlas, anak pun belajar mencintai dengan tulus, bukan dengan terpaksa. Di usia senja, kita berhak menikmati hubungan yang hangat dan penuh sukacita. Dengan melepaskan rasa ingin ditagih, kita sedang membuka pintu bagi cinta yang lebih murni dan rasa hormat yang lahir dari hati, bukan dari rasa takut. Jika Bapak dan Ibu ingin mulai melepaskan rasa bersalah dan menggantinya dengan cinta yang lebih ringan, silakan tuliskan satu kata di komentar. Ikhlas. Mari kita bersama-sama merawat hubungan agar usia senja diisi dengan kedamaian dan kasih yang tulus. Bapak dan Ibu yang saya hormati, setelah kita memahami bahwa rasa bersalah dapat merusak hubungan, sekarang mari kita dalami arti cinta yang membebaskan. Cinta yang sehat tidak menekan, tidak menagih, dan tidak membuat anak merasa berhutang seumur hidup. Di usia senja, cinta yang membebaskan justru membuat anak ingin datang dengan tulus, bukan karena takut atau terpaksa. Banyak orang tua tanpa sadar menahan anak dengan kata-kata yang mengingatkan pengorbanan masa lalu. Padahal anak-anak ingin mencintai orang tuanya karena rasa sayang, bukan karena kewajiban. Ketika kita berhenti menagih, kita sedang memberi ruang bagi cinta yang lebih murni dan rasa hormat yang lebih dalam. Ada seorang bapak yang dulu sering berkata, "Bapak sudah mengorbankan hidup untukmu." Anaknya menjadi menjauh. Setelah bapak itu mulai berkata, "Hidupmu milikmu." Bapak hanya mendoakan. Hubungan mereka berubah. Anak datang lebih sering, karena merasa dicintai tanpa syarat. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, cinta yang membebaskan membuat anak merasa aman. Mereka tidak takut salah, tidak takut mengecewakan. Dari rasa aman itulah rasa hormat tumbuh. Anak lebih menghargai orang tua yang memberi restu dan keikhlasan daripada yang memberi beban. Di usia senja, kita sedang menyiapkan kenangan terakhir yang akan diingat anak tentang kita. Apakah kita akan dikenang sebagai orang tua yang menuntut atau sebagai orang tua yang penuh kasih dan kelapangan hati? Pilihan ini ada di tangan kita. Teruslah melangkah dengan cinta yang lebih ringan dan lebih tulus. Masih ada satu hal terakhir yang sangat penting agar rasa hormat tetap hidup hingga akhir usia. Bapak dan Ibu yang saya hormati, dari awal hingga akhir pembahasan ini, kita telah berjalan bersama memahami satu hal yang sangat penting, bahwa di usia senja, rasa hormat dari anak tidak datang karena paksaan, tetapi tumbuh dari kebijaksanaan orang tua dalam menjaga sikap dan batas. Kita telah melihat bahwa terlalu banyak memberi tanpa batas, terlalu mengontrol, terlalu mengeluh, dan menuntut dengan rasa bersalah justru melemahkan hubungan. Di usia tua, yang kita jaga bukan hanya kasih tetapi juga martabat diri. Kita memulai dengan hal pertama, yaitu tidak memberi pengorbanan tanpa batas. Memberi itu indah,
Tetapi ketika kita mengorbankan diri tanpa henti, anak justru belajar bergantung dan lupa menghargai. Dengan memberi secukupnya dan mengajarkan kemandirian, kita sedang menanam benih rasa hormat yang lebih kuat. Anak yang mampu berdiri sendiri akan lebih mudah menunduk dengan penuh hormat kepada orang tua yang bijak. Lalu kita belajar hal kedua, yaitu tidak mengontrol hidup anak secara berlebihan. Kita menemukan bahwa memberi ruang dan kepercayaan justru membuat hubungan lebih hangat. Anak yang merasa dipercaya akan lebih terbuka, lebih jujur, dan lebih ingin dekat. Dari kepercayaan itulah wibawa orang tua tumbuh. Bukan dari tekanan atau paksaan. Kita juga membahas hal ketiga, yaitu tidak menumpahkan keluhan tanpa henti. Keluhan yang terus-menerus membuat anak merasa terbebani dan akhirnya menjauh. Sebaliknya, ketika kita menjaga hati tetap tenang dan memilih kata-kata yang lebih penuh syukur, anak melihat kita sebagai sosok yang kuat dan dewasa. Dari ketenangan inilah rasa hormat dan kedekatan kembali hidup. Kemudian kita memahami hal keempat, yaitu tidak memberi rasa bersalah kepada anak. Cinta yang sejati tidak menagih balasan. Ketika kita melepaskan tuntutan dan menggantinya dengan keikhlasan, anak datang bukan karena takut, tetapi karena rindu. Hubungan yang dibangun di atas cinta yang membebaskan akan selalu lebih hangat dan lebih bertahan lama. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, jika semua pembahasan ini terasa menguatkan dan membuka hati, saya mengajak Bapak dan Ibu untuk tetap bersama kami di Hikmah Usia Senja TV dengan menekan tombol subscribe. Bukan sekadar mengikuti sebuah channel, tetapi agar kita bisa terus berjalan bersama, saling menguatkan dan saling mengingatkan untuk menjalani usia senja dengan tenang, bermartabat, dan penuh hikmah. Dan sebelum berpisah, silakan tuliskan di komentar dari kota atau negara mana Bapak dan Ibu menyimak, serta satu pelajaran yang paling menyentuh dari perjalanan kita hari ini.